sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Itu sebenarnya konsep itu sama dengan konsep paganisme di dalam Romawi dan juga Helenisme dari Yunani. Nah, kalau tadi Coki bilang pada zamannya itu orang-orang yang mencoba merasionalisasi Tuhan atau sosok ilahi, Yunani itu kan memang mempunyai sifat sistem kepercayaan Helenisme, ya dewa Zeus dan segala macam lah, yang punya anak setengah manusia setengah dewa, Hercules, Perseus dan segala macam. Kepercayaan itu yang dibawa oleh bangsa Yunani, oleh Alexander Agung ketika menguasai daerah Mediterranean. Ya, Persia, Babilonia, Sumeria, Mesir, bahkan Palestina. Daerah semua itu mengalami masa Helenisme. Era Helenisme itu dari abad keempat sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi. Sebelum digantikan oleh Romawi. Romawi menggantikan bukan bawa Helenisme tapi bawa paganisme. Karena Romawi juga meminjam dewa dari Persia untuk disembah selama 400 tahun. Dewa bisa dipinjam zaman itu. Bisa. Mitra kan dari Persia sebenarnya. Dibawa sama Romawi, disembah di Romawi. Jadi bahkan orang Romawi juga mereka ada dewanya, kaisarnya juga termasuk dewa orang Romawi. Jadi Kaisar Augustus dan Julius Caesar kita tahu, mereka juga dianggap sebagai juru selamat untuk umat manusia. Saat itu. Konsepnya mirip dengan Yesus gitu pada saat itu. Nah, jadi konsep-konsep itu yang akhirnya masuk ke dalam Kristen, sehingga orang memandang Yesus sebagai sosok ilahi. Karena ada background itu tadi, ada Helenisme dan paganisme gitu. Itu memang diteguhkan oleh konsili-konsili di dalam Kristen. Dari mulai 325 mengangkat Yesusnya sebagai satu hakikat dengan Tuhan. Konsili 381 mengangkat Roh Kudus sebagai satu hakikat dengan Tuhan. 431 menentang orang-orang yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Maka Maria disebut Theotokos. Emangnya ada orang menyembah Maria sebagai Tuhan? Ada. Abad keempat timbul aliran namanya Koliridianisme. Ada lagi kelompok yang namanya Mariamites. Juga menyembah Maria sebagai Tuhan. Nah, itu yang disebut bidat oleh gereja pada saat itu. Oh, itu bidat gitu. Itu sesat gitu. Oleh gereja di konsili Efesus 431 Masehi. Konsili Kalsedon 451 Masehi menetapkan bahwa Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Jadi punya dua natur. Mirip dengan konsepnya yang Hercules gitu. Hercules sepenuhnya manusia juga sepenuhnya dewa. Separuh manusia, separuh dewa gitu. Konsepnya mirip, mungkin detailnya beda lah. Nah, itu memang banyak sekali Kristen mengadopsi dari konsep-konsep yang seperti itu. Contoh misalnya ketika perjamuan kudus di Yohanes 6, 51, 54. Kan Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Barang siapa makan tubuhku, minum darahku, akan memperoleh hidup yang kekal. Itu ternyata nggak jauh beda sama coffin text untuk dewa Osiris di Mesir. Tubuhnya Osiris dilambangkan dengan roti, darahnya Osiris dilambangkan dengan darah, dengan anggur. Barang siapa makan tubuh dan minum darah Osiris, memperoleh hidup yang kekal. Itu banyak sekali yang begitu. Itu tadi baru beberapa contoh lah ya. Nah, jadi kalau tadi dibilang, Bang Denny bilang, ada orang yang menganggap Yesus sebagai ilahi, ya itu latar belakangnya adalah itu.